Ibunda dari korban Indriani Dewi Eka, Endang Tati, buka suara terkait kasus pembunuhan berencana yang menimpa anaknya. Awal dari pesan WhatsApp milik HP korban, Ibunda Tati menyebut tidak ada yang mencurigakan. Namun, saat ingin diajak telepon atau diajak video call, justru tidak diangkat dan keluarga baru percaya ada konfirmasi dari pihak kepolisian bahwa anak yang ditemukan sudah meninggal dunia. Yaitu dari pagi itu jam 2 siang itu dari kantor kepolisian Jawa Barat ngasih tahu kalau telah menemukan jenazah seorang perempuan tanpa identitas. Itu sih Neng, saya kagetnya di situ sih Neng, karena pagi masih ada cetan masuk, siang kenapa harus ada cetan dari kantor kepolisian kalau itu adalah anak saya gitu loh Neng. Ibu sempat curiga nggak Bu saat dari hari Selasa Indri tidak pulang sampai hari Senin ada chat terus berlanjut di pesan WhatsApp ini mengabarkan bahwa Indri ini baik-baik saja ada di Bali berlibur dan dalam kondisi sehat. Ini Ibu sempat curiga nggak ada yang terjadi yang sesuatu gitu pada anak Ibu? Tidaknya sih begini sih Neng, karena dia itu nggak mau diajak WhatsAppan, tidak mau diajak video call atau di telepon, dia nggak mau. Di situ aja sih Neng, kita itu curiganya sih Neng. Kasus cinta segitiga berujung maut menyeret kader dan calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Garuda, Divara Putri Prananda. Dari hasil gelar perkara dan olah TKP, polisi memastikan Divara Putri merupakan otak pelaku pembunuhan dari Indriani Dewi Eka. Dan melalui isi pesan singkat HP milik korban menjadi petunjuk awal polisi mengungkap kasus pembunuhan berencana ini. Pak Surawan, benarkah isi pesan singkat inilah yang menjadi petunjuk awal polisi untuk mengungkap kasus ini? Ya, salah satunya itu, jadi beberapa hari setelah korban meninggal dunia ini kan teleponnya dibawa oleh para tersangka. Itu salah satu petunjuk kita untuk menelusuri siapa pelaku pembunuhan terhadap korban. Bagaimana? Ya, dari penelusuran kita bahwa korban sempat memberitahukan bahwa sedang jalan-jalan dengan pacarnya. Disitulah kita menelusuri, kemudian keberadaan pacarnya, DA, sampai juga kita melacak keberadaan telepon yang dibawa oleh para pelaku. Dari situ kita mendapatkan petunjuk sehingga kita bisa mengungkap kasus ini dan menangkap para pelakunya. Di kasus pembunuhan berencana berlatar belakang cinta segitiga, polisi sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Mereka memiliki peran masing-masing, mulai dari otak pembunuhan hingga eksekutor. Atas perbuatannya ketiganya kini terancam maksimal hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV.